Bab 1466, berpikirlah dengan matang. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Helikopter Super Puma melesat melewati Pulau Taoyuan. Xia Ruofei duduk di kursi kopilot dengan headphone kedap suara, memandang ke bawah dari langit. Pulau Taoyuan yang hijau bagaikan mutiara yang tertanam di Samudera Pasifik Selatan. Warna lautnya dari dangkal hingga dalam. Kebirunya laut yang dalam. Melihat ke langit, seluruh situasi Pulau Taoyuan tidak terhalang. Pilot helikopter Wu Wenzhao, saat memanipulasi pesawat, juga diam-diam mengamati Xia Ruofei yang duduk di sisi kanannya dengan sudut matanya. Wu Wenzhao pernah menjadi pilot Luhang, dan kemudian berhenti karena alasan fisik. Namun, meski tidak dapat menjalankan misi tempur, Wu Wenqi tidak mengalami kesulitan dalam mengemudikan helikopter sipil. Dia memiliki teknik pekerja keras dan segera mendapat posisi pilot helikopter di sebuah perusahaan penerbangan sipil, dan kemudian dikirim ke Pulau Qingyun. Sekarang bekerja di Pulau Taoyuan. Sejujurnya, Wu Wenzhao sangat ingin terus mempertahankan pekerjaan ini, meskipun Pulau Pasifik Selatan ini jauh dari daratan, jauh dari orang-orang terkasih, namun perlakuannya tinggi. Dia adalah anggota perusahaan umum perusahaan navigasi, dan gajinya masih dikumpulkan oleh perusahaan navigasi, tetapi keluarga Liu telah memberinya subsidi yang sangat besar, yang jauh lebih tinggi daripada subsidi untuk negara keluar biasa. Di pulau ini sebenarnya misinya tidak terlalu banyak, pekerjaannya sangat mudah. Wu Wenzhao dan bahkan Pakistan tidak banyak terbang, karena setiap helikopter lepas landas, dia bisa mendapat tunjangan terbang lagi, yang juga dikeluarkan oleh Liu. Sayangnya, hari-hari baik itu tidak berlangsung lama. Pulau Qingyun ini konon berpindah tangan dan berganti nama menjadi Pulau Taoyuan. Pemilik Pulau Taoyuan adalah pemuda yang 10 tahun lebih muda darinya. Tugas Wu Wenzhao adalah Liu Jia dan perusahaan jasanya berhubungan satu sama lain dan membayar biaya sewa pilot ke perusahaan navigasi. Oleh karena itu, secara teori, Liu Jia telah mundur dari Pulau Taoyuan dan dia harus mundur. Hanya sekarang pembayaran lanjutan keluarga Liu untuk jangka waktu tertentu, biarkan dia tinggal untuk berpartisipasi dalam pekerjaan penyisiran. Padahal, jika Xia Ruofei mau terus mempekerjakannya, caranya sangat sederhana, asalkan dia kembali menandatangani kontrak dengan perusahaan penerbangan tersebut. Oleh karena itu, Wu Wenzhao dapat terus mendapatkan gaji yang tinggi, yaitu Xia Ruofei mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, mulai dari Xia Ruofei di pesawat hari ini, Wu Wenzhao telah berhati-hati, karena takut layanannya tidak ada sehingga Xia Ruofei tidak menyukainya. Hanya saja penampilan Xia Ruofei membuat kabut Wu Wenqi. Sejak naik pesawat, ekspresi Xia Ruofei selalu sangat serius. Selain menunjukkan posisi terbangnya, tidak ada kata tambahan. Di earphone Wu Wenzhao, instruksi Xia Ruofei dikirim dari waktu ke waktu. Kiri 5 derajat. Tarik beberapa, arahkan, kurangi ketinggian, terbang ke tenggara, arahkan. Wu Wenqi tidak berani bersantai, dengan cermat melaksanakan instruksi Xia Ruofei, dan dengan terampil mengendarai helikopter. Cahaya yang tersisa di matanya juga melihat Xia Ruofei terus menulis di selembar kertas, dan dia tidak berani bertanya lebih banyak. Dia bahkan tidak berani mencuri apa yang ditulis dan dilukis Xia Ruofei. Penerbangan berlangsung lebih dari 1 jam, dan seluruh prosesnya dilakukan di Pulau Taoyuan. Penerbangan terjauh hanya sekitar 3 mil laut dengan arah tegak lurus landasan pacu bandara. Meskipun Xia Ruofei tidak rumit dalam instruksinya, Wu Wenzhao selalu berada di atas es. Dia bahkan menebak apakah Xia Ruofei tertarik menguji kemampuan terbangnya. Karena instruksi Xia Ruofei tidak memiliki jejak, dia sering menyuruhnya mengubah rute tanpa peringatan. Jika bukan karena kemampuan terbangnya, saya tidak akan bisa bereaksi. Akhirnya, earphone Wu Wenqi terdengar dengan suara samar Xia Ruofei, "Oke, kembali." Wu Wenzhao merasa lega dan segera mengemudikan Jaguar Super itu ke tempat helikopter di atap gedung. Super Puma mendarat dengan mantap di tempat helikopter berlogo H. Setelah mobil dimatikan, suara baling-baling dengan cepat menjadi pelan. Xia Ruofei melepas headphone dan menoleh ke Wu Wenqi, "Sulit, terbang dengan baik." Wu Wenzhao tiba-tiba bersemangat, dan dengan cepat berkata, "Bos telah memenangkan hadiah. Ayo, terbang, saya membutuhkan pilot hebat seperti Anda di sini. Saya akan bekerja keras." Wu Wengsuan berkata dengan penuh semangat.
Xia Ruofei mengangguk dan melangkah keluar dari kokpit. Setelah turun dari pesawat, dia berjalan lurus ke arah tangga. Wu Wenzhao masih duduk di kokpit, dan lengannya menjerit, "Ya! Hebat!" Xia Ruofei tidak tahu bahwa dia memiliki kata-kata yang akan membuat Wu Wenzhao begitu bersemangat. Faktanya, Wu Wenzhao dapat terus bertahan, tetapi juga tergantung pada kinerja dalam wawancara. Di masa depan, jika dia bekerja di Pulau Taoyuan, Xia Ruofei pasti harus memeriksanya secara pribadi. Pulau Taoyuan tidak mungkin sepenuhnya terisolasi dari dunia luar seperti mereka yang mempraktikkan sekte tersebut. Orang biasa harus mempertahankannya. Karena situasi ini tidak dapat dihindari, Xia Ruofei secara alami ingin memeriksa masa lalu, setidaknya tidak meninggalkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang buruk serius. Penerbangan Xia Ruofei tidak lagi harus menyembunyikan niatnya dengan hati-hati, jadi kali ini yang paling jelas. Semasa di pesawat, ia sudah mengamati dan menyimpan inspirasinya di kertas naskah. Pada saat yang sama, ia juga melukis beberapa sketsa. Dapat dikatakan bahwa keseluruhan tata letak susunan saat ini menjadi semakin jelas dalam pikirannya. Beberapa detail secara bertahap mulai membaik. Meskipun saya tidak tidur sepanjang malam tadi malam, Xia Ruofei sekarang dalam keadaan gembira dan tidak merasakan sedikit pun kelelahan. Dia turun dari helikopter di rooftop, dan tidak segera kembali ke gudang di seberang bandara. Sebaliknya, dia naik lift dan pergi ke lantai tempat kantor Liu Qingfeng berada. Musim panas selalu menyenangkan. Seorang pria kulit hitam yang berdiri di pintu lift melihat Xia Ruofei dan dengan cepat menyapa. Xia Ruofei mengangguk dan bertanya, apakah Liu selalu ada di kantor? Melaporkan Xia Zong, Liu selalu pergi ke dermaga. Blackman berkata, ada sekelompok orang yang berangkat hari ini. Menurut praktik yang biasa, Liu akan pergi ke dermaga untuk mengantarnya pergi. Xia Ruofei ada di dalam hati, orang-orang ini disuruh kembali ke Tiongkok terlebih dahulu karena kata-katanya. Tidak nyaman bagi karyawan biasa ini untuk kembali ke Tiongkok. Mereka akan naik perahu ke Pulau Evak dan kemudian terbang kembali dari sana. Peta Bona tidak terbang langsung ke China. Bandara di Evak hanya dioperasikan oleh pesawat penumpang kecil jarak pendek. Oleh karena itu, perjalanan pulang ke China telah mengalami 2 kali transit yang bisa dikatakan sangat melambungkan. Aku tahu, setelah dia kembali, biarkan dia pergi ke kamarku dan mencariku. Xia Ruofei berkata dengan lemah. Ya, Xia Zong, pria kulit hitam itu sedang sibuk. Xia Ruofei berbalik dan berjalan kembali ke lift, pergi ke lantai tempat suite dia tinggal, dan masuk ke kamarnya. Dia berjalan langsung ke ruang kerja kecil di sebelah kamar tidur, mengambil gambar, penggaris, dan pensil dari ruangan itu, dan kemudian mulai menggambar di meja. Kekuatan spiritual Poli Lingjing adalah agar ingatannya jauh melebihi orang biasa. Kali ini, tidak ada lagi keraguan dalam penyelidikan pesawat tersebut. Ini sangat teliti, jadi dia tidak perlu memikirkannya, dan segera menguraikan Pulau Taoyuan dan sekitarnya. Medan dan lingkungan laut. Kemudian, Xia Ruofei mulai menandai gambarnya. Posisi apa yang perlu direnovasi, orientasi dan kedalaman 9 kolom batu giok, bagaimana mengatur susunan paling inti. Xia Ruofei ini memiliki jawaban yang relatif jelas di pesawat, dia telah menandainya pada gambar satu per satu keluar. Tentu saja simbol yang digunakannya sangat istimewa. Jika dia tidak menjelaskannya, orang lain akan mendapatkan gambarnya, dan mereka tidak tahu apa arti dari gambar mirip hantu tersebut. Xia Ruofei mengabdikan dirinya pada menggambar dan melupakan perjalanan waktu. Baru setelah ketukan di pintu terdengar, dia mendongak dan menggerakkan lehernya yang agak masam. Mentalitas Xia Ruofei terhanyut ke arah pintu, dan dia tahu bahwa Liu Qingfeng telah datang. Jadi, dia berdiri, pikirannya bergerak sedikit, dan gambar serta peralatan di meja menghilang begitu saja, dan dia dibawa ke ruang peta spiritual. Xia Ruofei melangkah ke pintu dan membuka pintu. Musim panas. Liu Qingfeng bertanya dengan hormat dan penuh hormat, apakah Anda mencari saya? Ayo, Xia Ruofei berkata dengan lemah. Liu Qingfeng masuk ke kamar bersama Xia Ruofei dan duduk di sofa di ruang pertemuan kecil. Xia Ruofei dengan santai bertanya, apakah sekelompok orang ini diusir? Ya, mereka telah meninggalkan Pulau Taoyuan dengan perahu, kata Liu Qingfeng. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ada beberapa hal yang dapat Anda terapkan. Tolong beritahu aku, Liu Qingfeng berkata dengan cepat.
Pertama, carikan kereta untukku, tidak perlu supir. Aku harus berkeliling pulau 2 hari ini, kata Xia Ruofei. Meskipun dia menggunakan helikopter pada dasarnya untuk memahami situasi seluruh susunan alam, namun hal ini melibatkan beberapa detail, terutama bagian-bagian penting dari susunan tersebut, masih perlu pergi ke tempat kejadian untuk mengonfirmasi. Tidak masalah, Liu Qingfeng berkata tanpa ragu-ragu. Terdapat beberapa mobil dan kendaraan off-road di pulau ini, yang biasanya digunakan oleh Departemen Proyek Teknik. Hal semacam ini tidak sulit bagi Liu Qingfeng. Xia Ruofei melanjutkan, kedua, setelah beberapa saat, Anda akan mengirim Benilati ke gudang bandara. Mulai hari ini, orang-orang saya akan menjaganya secara pribadi. Liu Qingfeng melihat sekilas dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, musim panas, apakah akan ada masalah keamanan? Atau, saya akan mengirim beberapa orang. Liu Qingfeng tahu betul bahwa apa yang disebut Xia Ruofei, orangku, sebenarnya adalah lelaki tua berjanggut putih yang datang untuk mengantarkan barang kemarin. Dia menggunakan orang tua untuk menjaga Manilati yang kuat. Bagaimana jika ada masalah keamanan? Menurut Liu Qingfeng, Benilati adalah kentang panas. Dia tidak bisa tidak menyingkirkannya. Tapi begitu Xia Ruofei ada yang salah dengan dirinya, sulit baginya untuk sepenuhnya lepas dari tanggung jawabnya. Hal ini tidak terlalu merepotkan seperti ini. Kirim seseorang untuk melihatnya. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya akan terus menambahkan orang. Saya akan mengatakan, ini laut di sekitarnya, kemana dia bisa pergi. Selama pikirannya tidak rusak, tidak akan lakukan hal bodoh itu. Sejak Xia Ruofei mengatakan hal ini, Liu Qingfeng secara alami dengan senang hati menyelamatkan masalah. Dia segera berkata, mengerti. Saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Benilati di masa depan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ketiga, gambarkan area terlarang sementara di sekitar gudang bandara, tarik barisan, dan atur orang-orang untuk bertugas di luar garis. Peringatan, semua staf, pekerja konstruksi, tidak diperbolehkan mendekat. Intinya harus ditegakkan dengan tegas, dan masalah apapun yang muncul, saya hanya meminta Anda. Petik 2. Liu Qingfeng berkata, pahami. Harap yakinlah di musim panas. Saya pribadi menatapnya. Liu Qingfeng juga menunjuk ke arah Xia Ruofei untuk membantunya mengucapkan beberapa patah kata di depan Liu Laozi. Di mana saya berani mengabaikan permintaan Xia Ruofei. Selain itu, Xia Ruofei datang kali ini dan menghentikan semua proyek besar-besaran. Personilnya juga dikirim kembali ke lebih dari setengahnya. Bisa dikatakan Departemen Proyek Teknik belum banyak pekerjaan. Liu Qingfeng secara alami harus mengerahkan seluruh energinya ke dalam pengaturan yang diatur oleh Xia Ruofei. Majulah. Xia Ruofei menepuk bahu Liu Qingfeng dan berkata, mungkin ada lebih banyak area terlarang dalam beberapa hari, tapi saya juga akan mengatur beberapa orang untuk datang dan Anda akan dapat bersantai. Musim panas, tidak ada apa-apa. Liu Qingfeng menyeringai. Ini tidak hidup. Xia Ruofei berkata, hal terakhir, personel asli akan terus dipotong. Semua proyek dihentikan, hanya personel yang diperlukan untuk mempertahankan operasi normal Pulau Taoyuan. Anda akan membuat rencana lain, dan orang yang dapat pergi tidak akan tinggal. Yang lainnya adalah menyelesaikan orang-orang yang harus tinggal dan bekerja. Anda harus membuat daftar, dan saya harus bertemu satu sama lain. Liu Qingfeng berkata, ya. Saya akan mulai sekarang. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, silakan dulu. Setelah mobil diatur, kuncinya akan diletakkan di meja depan lantai pertama. Saya akan mengambilnya ketika saya turun. Oke, Xia Zong, kalau begitu aku akan berangkat kerja dulu, kata Liu Qingfeng. Setelah kepergian Liu Qingfeng, Xia Ruofei kembali ke ruang belajar kecil dan mengeluarkan gambar dan peralatan dari ruang peta spiritual dan terus menyelesaikan bagian yang belum selesai. Hingga tengah hari, Xia Ruofei menyelesaikan sebagian gambarnya, dan kemudian dia hanya perlu pergi ke tempat itu untuk mengkonfirmasi beberapa detail. Xia Ruofei juga menarik napas panjang. Melalui penyelidikan lebih lanjut hari ini, dia menemukan bahwa memulai Taixuan Qingqing sedikit lebih mudah daripada yang dia harapkan. Selain itu, materi Li Yifu juga sangat memadai, dan kepercayaan dirinya secara alami lebih mencukupi.
Xia Ruofei mengumpulkan gambar-gambar itu dan meninggalkan ruangan untuk naik lift ke bawah. Meskipun Xia Ruofei mengatakan bahwa selama kunci mobil diletakkan di lantai pertama meja depan, tapi Liu Qingfeng berani mencemooh. Setelah dia mengatur penugasan Xia Ruofei, dia secara pribadi pergi ke Land Rover, yang memiliki kondisi terbaik di departemen proyek, dan keluar untuk membersihkannya luar dan dalam. Kemudian dia memarkir mobilnya di lantai bawah dan mengambil mobilnya sendiri. Kuncinya menunggu di bawah. Musim panas, mobilnya sudah siap. Ada di depan pintu. Ini kunci mobilnya, untukmu. Liu Qingfeng melihat Xia Ruofei keluar dari lift dan bergegas. Oke, kerja keras. Xia Ruofei mengambil kunci mobil dan berjalan mundur 2 langkah dan berkata, ya, Anda pergi ke kantin staf untuk membantu saya menyiapkan 2 makan siang, saya mengambilnya. Liu Qingfeng tertegun, dan ini mengingatkan saya bahwa dia belum makan siang. Dia dengan cepat berkata, musim panas, saya segera membiarkan koki melakukannya. Tidak perlu. Xia Ruofei berkata, apapun yang ada di kantin, saya akan menunggu di sini, lebih cepat lebih baik. Ini baik, Liu Qingfeng berkata setelah ragu-ragu. Setelah itu, Liu Qingfeng bergegas ke kafetaria. Dia bisa saja menyuruh anak buahnya melakukannya, tapi sekarang dia tidak punya kesempatan untuk tampil bagus di depan Xia Ruofei. Bagaimana mungkin sulit untuk memahaminya? Xia Ruofei mengambil kunci mobil dan dengan cepat menemukan kendaraan off-road Land Rover yang bersih di depan gedung proyek. Dia membuka pintu dan duduk di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia melihat Liu Qingfeng terbang di atas 2 kantong plastik. Liu Qingfeng datang ke depan mobil dan tidak berkata apa-apa, musim panas, makanannya lebih umum, kamu. Tidak apa-apa, saya tidak terlalu memperhatikannya. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengambil kantong plastik dan meletakkannya di bawah kursi penumpang. Lalu dia melanjutkan, kamu sudah mengatur hari ini, makan 3 kali sehari untuk dikirim ke bandara. Pergi ke sana di gudang. Jangan mengirimkannya, tetapkan titik di sekeliling garis peringatan, dan lepaskan. Oke, Liu Qingfeng dengan cepat menjawab. Oke, sibuk dengan perjalananmu. Xia Ruofei berkata, saya akan menerapkannya beberapa hal yang saya katakan. Ya, Liu Qingfeng menjawab. Xia Ruofei menyalakan mobil dan menuju bandara. Pulau Taoyuan sendiri tidak besar. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei telah tiba di pinggiran bandara, dan gudang di bandara terlihat jauh. Xia Ruofei menemukan bahwa garis peringatan telah ditarik di sekitar gudang. Garis peringatan itu berjarak sekitar 50 meter dari gudang. Di sekitar garis peringatan, para penjaga yang mengenakan pakaian hitam dapat berpatroli kembali dan seterusnya, terutama ke gudang. Di jalan itu, ada lebih dari selusin pria bertangan hitam yang menjaga dengan ketat. Xia Ruofei mengangguk diam-diam. Tampaknya implementasi instruksi Liu Qingfeng masih sangat cepat, dan implementasinya juga masuk tempat. Mobil melaju ke tepi garis peringatan, dan segera ada seorang pria kulit hitam yang mengulurkan tangan untuk menghentikan mobilnya. Xia Ruofei menghentikan mobil dan menjulurkan kepalanya keluar jendela untuk mengangkat dagunya. Pria kulit hitam itu tampaknya adalah Xia Ruofei, dan dia dengan cepat berjongkok. Kemudian berlari melewati masa lalu dan mengangkat palang yang disetel sementara. Xia Ruofei menekan klakson dan langsung menuju ke pintu gudang. Li Yifu mendengar suara mobil di luar, dan pertama kali dia datang ke pintu gudang dengan tatapan waspada. Dia baru saja melihat Xia Ruofei mengambil 2 kotak makan siang dan turun dari mobil. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Yifu, buka makanannya. Li Yifu berkata dengan sedikit sedih, Paman Su. Anda secara pribadi memberikan makan malam kepada murid-murid Anda, ini. Bagaimana ini bisa sepadan? Saya tidak perlu makan untuk nenek moyang Paman. Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu. Apa pentingnya makan? Cepat masuk untuk makan malam. Masih ada yang harus kamu lakukan. Ya, Li Yifu dengan cepat mengambil kotak makan siang di tangan Xia Ruofei dan berjalan ke gudang setelah Xia Ruofei. Hei, satu orang. Xia Ruofei mengambil sekotak makan siang dari Li Yifu dan berkata, cepat makan, aku masih punya sesuatu untuk dimakan setelah makan. Setelah itu, Xia Ruofei membuka kantong plastik dan mengeluarkan kotak makan siangnya. Di dalam setiap kantong plastik terdapat 2 kotak bekal sekali pakai, dan 1 mangkuk sup sekali pakai, makanan disajikan terpisah, dan ada juga semangkuk sup.
Xia Ruofei membukanya dan tersenyum dan berkata, lumayan. Sebenarnya ada kaki ayam. Yifu, cepat makan. Ya, si Suzu. Li Yifu menjawab. Meskipun dia berjanji di mulutnya, dia masih menunggu Xia Ruofei mulai makan. Ini adalah sumpit di depan para tetua. Dia harus menunggu para tetua memindahkan sumpitnya terlebih dahulu. Ini adalah aturan generasi tua. Xia Ruofei melahap dirinya sendiri, dan segera makan banyak, tetapi dia melihat Li Yifu makan agak lambat, jadi dia secara sadar memperlambatnya karena dia tahu bahwa begitu dia selesai makan, Li Yifu pasti akan tetap memakannya. Meletakkan sumpitnya. Setelah keduanya selesai makan, Li Yifu segera menyatukan semua kotak bekal dan sumpit sekali pakai dan memasukkannya ke dalam kantong plastik untuk mengencangkannya. Xia Ruofei membawa Li Yifu ke pintu gudang dan berkata, Yifu, aku sudah menyuruhmu turun. Sekarang garis polisi ditarik di sekitar gudang. Ada juga peluit kartu di jalan. Mereka akan bertanggung jawab untuk kewaspadaan di pinggiran. Dalam 2 hari terakhir, semua personel yang tidak terkait juga telah diatur untuk meninggalkan pulau, hanya menyisakan sedikit personel untuk menjaga pengoperasian fasilitas di pulau itu, dan risiko kebocoran gudang akan diminimalkan. Dimengerti, si Suzu, kata Li Yifu. Setelah Xia Ruofei memperkenalkan situasi ini kepada Li Yifu, dia tersenyum dan berkata, Yifu, saya tidak bisa hanya memberi Anda pekerjaan keselamatan saat ini sesederhana ini. Bagi seorang praktisi, ini benar-benar berlebihan. Li Yifu berkata tanpa ragu-ragu, minta juga paman untuk memberitahumu. Yah, tugas mendesak sekarang adalah memindahkan sekelompok orang yang dapat dipercaya sepenuhnya. Xia Ruofei berkata, peluncuran formasi melibatkan banyak proyek renovasi, orang-orang yang harus mampu mengendalikan peralatan teknik, dan keamanan. Orang-orang di lapangan juga sebaiknya diganti dengan orang-orang yang dapat kita percayai. Saya sudah mulai merekrut, tapi saya tidak bisa menahan rasa haus, dan saya ingin Anda mencarikan beberapa orang untuk saya. Selain itu, termasuk pemeliharaan bandara, penjadwalan. Jika Anda dapat merekrut orang yang dapat diandalkan, Anda akan digantikan oleh orang-orang kami. Li Yifu menuruti keinginannya sejenak dan berkata, Paman Su, para murid dapat memobilisasi beberapa orang dari Hongmen. Hongmen menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang yang dekat dengan saya selama bertahun-tahun ini. Saya akan memilih kelompok sesegera mungkin. Orang yang mengetahui dasar dari akarnya. Tapi, Paman dari Guru, ini terkait dengan dunia kultivasi, dan hati terpisah dari perut, dan saya tidak dapat menjaminnya sepenuhnya. Anda hanya perlu memilih seseorang yang menurut Anda dapat diandalkan. Xia Ruofei berkata, saya akan melakukan pemutaran kedua. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, bicaralah. Anda juga seorang praktisi, tunggu beberapa saat, saya dapat mengajari Anda beberapa keterampilan mental, sangat mudah untuk mengidentifikasi orang biasa. Tetapi ini harus ditetapkan atas dasar kekuatan mental Anda tidak buruk, maka Anda harus secara sadar melatih kekuatan mental Anda saat berlatih, dan baik naluri maupun kekuatan mental tidak dapat diabaikan. Murid itu harus mengikuti ajaran paman gurunya. Li Yifu berkata dengan cepat dan singkat. Saat ini, tugas utama yang kuberikan padamu adalah ini. Xia Ruofei berkata, kapan kamu bisa menyelesaikannya paling cepat? Li Yifu memanjakan diri dan berkata, pikiran awal saya adalah untuk memobilisasi orang-orang dari anak-anak Hongmen di dunia, dan kemudian membiarkan mereka pergi ke Australia untuk bertemu, dan kemudian piagam 1 kali untuk datang ke Pulau Taoyuan, jadi, kebutuhan tercepat 2-3 hari. Ya, kata Xia Ruofei, hanya saja saya harus mengkonfirmasi lebih lanjut detailnya dan menggambar detailnya. Beberapa pekerjaan lain dapat dilakukan sebelumnya. Setelah orang-orang Anda datang, mereka bisa terhubung. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan berkata, ketika rekrutan sudah ada, saya hampir meninggalkan Pulau Taoyuan. Waktu menghilang terlalu lama, dan orang-orang yang memilih bintang akan menjadi tidak sabar. Saya pergi sebelumnya, saya akan menyerahkan detail rencana pembangunannya kepada Anda. Jika Anda mengikuti rencana tersebut dan menyelesaikan transformasi selangkah demi selangkah, tidak akan ada masalah. Oke, kata Li Yifu, paman guru, muridnya tidak boleh mempermalukan misinya. Bagus, masih ada yang harus kulakukan, pergilah dulu. Xia Ruofei berkata,
kamu dapat beristirahat dengan baik di sore hari. Sekarang peringatan periferal berfungsi dengan baik. Kamu tidak perlu terus-menerus gugup. Bagaimanapun, kamu sudah tua. Waktunya terlalu lama untuk ditahan. Ya, terima kasih atas perhatian pamanmu. Li Yifu berkata dengan hormat, lakukan pelan-pelan. Xia Ruofei mengangguk dan duduk di kendaraan off-road Land Rover dan meninggalkan gudang bandara. Sepanjang sore, Xia Ruofei berkendara di sekitar Pulau Taoyuan untuk menyelidiki dan berhenti serta melanjutkan perjalanan. Terkadang tidak mungkin, dia akan turun dari bus dan berjalan ke posisi yang telah dipilih sebelumnya, lalu berulang kali membandingkan orientasi, medan, dan kemudian membuat berbagai tanda pada gambar. Jejak kakinya tersebar di seluruh pulau, termasuk tebing-tebing di sisi barat. Sisi barat Pulau Taoyuan penuh dengan bebatuan aneh. Di bawah tebing ada ombak badai. Laut di sisi ini juga ditumbuhi terumbu karang, termasuk beberapa terumbu yang tidak terkena air, sehingga sisi ini bisa dikatakan sebagai pembatas alami. Semuanya tidak dapat diakses. Xia Ruofei juga turun ke tebing. Ada poin kunci di sini, yang diperlukan untuk menempatkan salah satu pilar batu giok. Setelah Xia Ruofei dengan hati-hati membandingkan posisinya, dia menyempurnakan titik-titik pada gambarnya sendiri, dan juga langsung menggunakan gas asli untuk meledakkan lubang seukuran mangkuk di tebing dan memasukkan cabang ke dalamnya. Di dalam dinding batu, buatlah tanda. Faktanya, beberapa poin penting, Xia Ruofei telah membuat tanda serupa. Xia Ruofei juga bertemu dengan tentara bayaran yang ditempatkan di Pulau Taoyuan di sisi selatan pulau. Pada awalnya, Liu Jia secara khusus menetapkan area untuk tentara bayaran internasional. Mereka bertanggung jawab atas pertahanan pulau itu. Mereka biasanya tidak muncul di Pulau Taoyuan secara sembarangan, tempat lain. Setelah pulau berpindah tangan, Liu tidak mengakhiri kontrak dengan organisasi tentara bayaran, tetapi juga secara khusus bertanggung jawab atas organisasi tentara bayaran, sehingga mereka dapat menahan tentara mereka selama ini, tidak melintasi perbatasan. Salah satu titik kunci yang diidentifikasi oleh Xia Ruofei berada di sebelah penduduk kelompok tentara bayaran, jadi meskipun dia tidak ingin berurusan dengan tentara bayaran ini, dia tetap harus datang. Untungnya ketua kelompok tentara bayaran internasional ini, Ginason dan Xia Ruofei, memiliki sisi, yaitu ketika Xia Ruofei datang untuk menyerahkan Pulau Taoyuan, Liu Quan secara khusus membawa Ginason untuk bertemu dengan Xia Ruofei. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei melaporkan namanya, tentara bayaran dengan cepat menyerah, dan Ginason juga keluar untuk menyapa Xia Ruofei. Setelah Xia Ruofei memeriksa hal ini, dia bertanya-tanya bagaimana cara membangunnya di sini. Jumlah pekerjaan pada saat ini tidak terlalu besar, dan bahkan tidak memerlukan bantuan mekanis yang besar. Xia Ruofei memikirkannya, tetapi memutuskan untuk mencari malam, dan memanfaatkan malam itu untuk datang secara pribadi dan melakukan pekerjaan ini. Hanya ketika dia sudah lepas kendali, dia dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa membuat khawatir tentara bayaran ini. Tentara bayaran ini, dalam pandangan Xia Ruofei, adalah faktor yang tidak stabil. Jika orang-orang ini mengetahui bahwa mereka bekerja di sebelah tempat tinggal mereka, sulit untuk memastikan bahwa tidak akan ada pelaku perjudian yang menganggur untuk menggali sesuatu. Jadi cara terbaik adalah melakukannya dengan tenang. Tentara bayaran ini harus ditarik. Sesegera mungkin, diam-diam Xia Ruofei memutuskan dalam hatinya. Faktanya, meskipun Samudera Pasifik Selatan tidak datar, namun tidak sering terdapat ancaman seperti gangguan pulau. Tentara bayaran ini masih relatif santai di Pulau Taoyuan. Selama formasi berhasil diluncurkan, Pulau Taoyuan pasti aman dan bebas dari rasa khawatir, dan tentara bayaran ini akan diizinkan pergi. Ketika Xia Ruofei disurvei sepenuhnya, matahari berjuang di permukaan laut dan akhirnya turun perlahan. Malam tiba di Pulau Taoyuan. Xia Ruofei berkendara kembali ke gudang bandara di malam hari. Begitu dia tiba di depan pintu, Li Yifu berdiri dengan hormat dan berkata, "Paman Su, kamu kembali. Kerja keras." Xia Ruofei mengangguk dan berjalan masuk. Li Yifu berkata, "Paman Su, makan malam sudah siap. Apakah kamu makan sekarang?" Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, "Kamu belum makan. Saya tidak perlu menunggu saya nanti. Saya harus makan saat makan. Saya tidak sibuk saat ini. Saya bahkan mungkin tidak makan. Anda juga aku sudah tua untuk bersamamu.
Li Yifu berkata, Paman Su, para murid tidak akan lapar. Ya, makanan diantar dari kantin Departemen Proyek. Mereka hanya dikirim ke pos pemeriksaan di persimpangan. Saya biasa mengambilnya. Kecuali untuk makan malam, saya meminta mereka untuk membeli kompor listrik. Makan malam hari ini dihangatkan di sana. Kalau begitu makanlah bersama. Langitnya gelap, kata Xia Ruofei sambil melepas jaketnya dan meletakkannya di kursi. Kurasa sudah terlambat malam ini, atau makanlah dulu. Makanlah. Hanya memiliki kekuatan untuk bekerja. Li Yifu menunjukkan ekspresi malu-malu dan berkata, Paman dari divisi ini semuanya adalah murid yang tidak kompeten. Anda tidak perlu khawatir tentang Paman, atau Anda tidak perlu terlalu lelah. Xia Ruofei tertawa dan berkata, apa yang dapat Anda lakukan dengan diri Anda sendiri? Cepat makan. Ya, kamu bisa duduk bersama pamanmu. Saya akan makan malam, kata Li Yifu. Saat makan, Xia Ruofei menemukan bahwa makan malam jelas jauh lebih mewah daripada di siang hari. Saya tidak ingin tahu bahwa ini pasti kompor kecil yang dibuat khusus oleh Liu Qingfeng di kantin. Xia Ruofei tidak berniat untuk kembali ke gedung proyek malam ini. Dia langsung menemukan dua kotak kayu kosong yang ditumpuk menjadi sebuah meja, lalu membuka gambar yang dia ambil sebelumnya dari ruangan itu pada siang hari, dan mulai bekerja di meja tersebut. Setelah penyelidikan yang lama, Xia Ruofei sekarang memiliki pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang seluruh formasi, dan hatinya akhirnya mencapai dasar. Xia Ruofei tidak istirahat, Li Yifu tentu saja tidak akan tidur. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat membantu Xia Ruofei, dia hanya duduk diam di pintu gudang. Pada saat yang sama berkultivasi, dia juga menjaga. Pada pukul 1 dini hari, pekerjaan Xia Ruofei akhirnya berakhir. Dia membawa pensil gambar ke desktop dan menarik napas panjang. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini adalah biaya terbesarku. Sempurna, tidak akan ada masalah, tidak ada yang terlewatkan. Xia Ruofei juga sangat puas dengan pencapaiannya dalam 2 hari ini. Tingkat Taixuan Xuanxing sangat tinggi. Awalnya tidak mungkin mengaturnya dengan sirkuit Xia Ruofei saat ini. Namun, medan khusus Pulau Taoyuan telah membentuk susunan alami. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuat perbedaan. Berhasil dimulai, kesulitannya berkurang secara alami. Ini adalah kasusnya, dan itu masih menghabiskan banyak energi Xia Ruofei. Tata letak susunannya harus sesuai dengan medan, gunung, sungai, tebing, dan tebing yang terbentuk secara alami di Pulau Taoyuan semuanya merupakan bagian dari susunan tersebut. Bahkan medan magnet di pulau tersebut menjadi faktor penting dalam pembentukannya. Ada terlalu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat susunan yang besar ini. Xia Ruofei bisa dikatakan kelelahan, dan dalam proses memahami jalannya, dia juga mendapat banyak manfaat. Dia melihat gambar-gambar yang ditempatkan di kotak kayu, dan hatinya penuh dengan rasa pencapaian. Jika Li Yifu tidak ada di sini, mau tak mau dia ingin mengambil sebotol anggur dari tempat itu untuk merayakannya. Meski belum dirayakan, tidak ada keraguan bahwa ia telah menyelesaikan bagian tersulit dari pekerjaannya. Xia Ruofei beristirahat sejenak, lalu duduk kembali, mengeluarkan kertas baru, dan mulai menulis rencana pembangunan. Dengan susunan gambar inti, cara membangun setiap posisi, Xia Ruofei sudah ada di peti. Proses pemrogramannya sangat lancar, dia hampir tidak berhenti, dan dia terus menulis dan menggambar. Tidak sampai cakrawala ikan itu berwarna putih, dan Xia Ruofei berbaring dan berdiri. Saat ini, tumpukan detail rencana konstruksi telah ditambahkan ke desktop. Xia Ruofei, yang telah sukses 2 malam berturut-turut, tampaknya masih canggung secara mental pada saat ini, selangkah demi selangkah mendekati kegembiraan kesuksesan, biarkan dia untuk sementara waktu melupakan kelelahan mental dan kelelahan tubuh. Bagi dia yang menyempurnakan lantai 9, dia hampir bisa mengabaikannya. Tidak termasuk, Xia Ruofei memilah gambar dan rencana konstruksi, lalu memandang Benilati, yang dengan jujur tinggal di gudang, dan bertanya, apakah ada kontak dengan Wang Boshan. Benilati dikirim ke sini oleh Liu Qingfeng kemarin, tetapi tidak seperti kekhawatiran Liu Qingfeng, Xia Ruofei tidak perlu memberikan energinya untuk melihatnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Benilati kini lebih dari Lief. Setialah, melaporkan Tuan Xia. Benilati segera berdiri dan berkata dengan hormat, saya belum menerima telepon. Karena Li Yifu juga ada di sini,
Xia Ruofei telah memerintahkan Bai Nilati terlebih dahulu, bukan untuk memanggilnya Tuan, tetapi mengganti namanya menjadi Tuan Xia. Xia Ruofei mengangguk. Dia juga tetap berhubungan dengan ibu kota. Wu Qian melaporkan bahwa Wang Boshan pergi ke halaman Liu Hai Hutong dan melihat Xia Ruofei masih belum kembali ke rumah. Ini mengecewakan. Sedangkan untuk pihak Sanshan, Xia Ruofei juga membiarkan Lei Yu memperhatikannya. Begitu Wang Boshan dan lelaki tua berkemeja panjang mencurigai Zheng Yongxiu muncul di dekat perusahaan, Lei Yu akan melapor kepadanya untuk pertama kalinya. Menurut situasi saat ini, dua orang yang mengambil Xingzong masih tinggal di ibu kota, dan setelah makan di pintu yang tertutup 2 kali, tidak ada tindakan berlebihan. Tapi berapa lama kesabaran mereka bisa bertahan, Xia Ruofei tidak jelas. Selain itu, sebenarnya Xia Ruofei sangat prihatin dengan banyaknya orang yang mengetahui tentang Pulau Taoyuan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa susunan alami seperti itu sebanding dengan berkah bumi, dan bahkan lebih kuat dari rata-rata penduduk Zhongmen. Sekalipun informasi intelijen terungkap, berita tersebut harus diblokir secara ketat dan ruang lingkup rahasianya harus dikontrol. Kalau tidak, itu akan digunakan oleh sekte lain. Jika Anda mengetahuinya, pasti akan ada persaingan untuk itu. Yang paling tidak ingin melihat Xia Ruofei, tentu saja, berita bahwa Pulau Taoyuan berada dalam susunan alami penuh dengan dunia, sehingga ia akan terus mengalami kesulitan untuk datang ke pintu. Dan dengan kekuatannya saat ini, apakah dia bisa menyelamatkan Pulau Taoyuan benar-benar tidak diketahui. Toh menurut informasi yang dikuasainya, setidaknya ada biksu Jindan di dunia budidaya. Seperti master dari sekte 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 dari sekte-sekte. Kekuatan adalah yang terbaik. Xia Ruofei mengejutkan pikirannya dan berkata, jika Wang Boshan menghubungi Anda, saya harus dengan tenang menanggapi apa yang telah saya ajarkan kepada Anda. Jangan katakan apapun, memahami, kata Benilati. Tolong yakinlah, Tuan Xia. Saya akan berhati-hati. Ulangi lagi, jika Wang Boshan bertanya apakah Anda pernah melihat saya di Pulau Taoyuan beberapa hari terakhir ini, apa yang ingin Anda katakan? Xia Ruofei bertanya dengan lemah. Saya harus menyangkalnya, kata Benilati, dan saya harus berinisiatif memberitahu Wang Boshan bahwa, kecuali sebagian orang yang kembali ke Tiongkok lebih awal, sebagian lainnya masih melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kejadian. Xia Ruofei mengangguk dan terus bertanya, jika Wang Boshan memberikan harapan bahwa Anda akan terus memberikan lebih banyak informasi tentang Pulau Taoyuan. Benilati berkata tanpa ragu-ragu, berjanjilah padanya, dan naikkan harga intelijen hingga 20%. Xia Ruofei kemudian mengajukan beberapa pertanyaan, yang mungkin merupakan pertanyaan yang mungkin diajukan Wang Boshan. Benilati selalu menjawab pertanyaan. Ini semua adalah ajaran awal Xia Ruofei kepada Bai Nerati. Dia memang sangat bertekad untuk melaksanakan perintah Xia Ruofei. Jawaban standar untuk pertanyaan-pertanyaan ini cukup terampil. Setelah mendengarkan Li Yifu, saya tidak bisa tidak bertanya, Paman Su, Anda membiarkan dia menaikkan harga intelijen saat ini. Akankah Wang Boshan melepaskan garis ini? Kami akan mengandalkan bagian ini untuk memberi Wang Boshan masuk permainan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Wang Boshan hanya akan lebih yakin. Uang tidak berarti apa-apa bagi mereka, selama informasinya benar dan berguna, bahkan jika harganya berlipat ganda, mereka tidak akan ragu untuk menyetujuinya. Saya biarkan Benilati menjawabnya hanya untuk membuatnya lebih cocok untuknya. Bagaimanapun, dia pada awalnya adalah orang yang rakus akan uang. Hanya dengan cara ini, Wang Boshan akan yakin dengan informasi yang diberikan oleh Benilati. Ya, murid itu mengerti, kata Li Yifu. Dia melihat bahwa Xia Ruofei telah mempertimbangkan Zhou Xiang, jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Awalnya, Li Yifu khawatir Xia Ruofei masih muda. Pengalaman dalam berbagai aspek tidak terlalu kaya. Saat dia melakukan permainan, dia akan melakukan kesalahan. Sekarang tampaknya kekhawatirannya agak berlebihan. Xia Ruofei tampaknya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Xia Ruofei mengalihkan pandangannya ke Benilati dan berkata, bagus. Tampaknya Anda benar-benar telah mengubah kata-kata saya. Anda harus terus-menerus meninjau dan mengkonsolidasikan 2 hari ini, dan Anda dapat melakukan apapun yang diminta Wang Boshan.
Tangani saja dengan tenang. Hal lainnya adalah begitu Wang Boxian benar-benar menghubungi Anda tidak boleh gugup. Jika tidak, ingatlah untuk menjadi kuat lagi, dan ketika Anda benar-benar menggunakannya, Anda akan benar-benar bingung ketika Anda gugup, maka itu akan menjadi masalah besar. Petik 2. Pemiliknya yakinlah. Saya memainkan peran ini, tidak akan ada masalah. Benilati berkata sambil tersenyum, saya selalu aktif dengan Wang Boxian. Saya telah menaikkan harga beberapa kali. Mereka akhirnya setuju, saya rasa tidak akan ada kejutan apapun kali ini. Xia Ruofei berkata, ini benar-benar cinta akan uang. Di hadapan seorang praktisi, melakukan ini hanyalah membunuh. Untungnya, Wang Boxian benar-benar membutuhkan informasi Benilati, dan tidak ada yang bisa menggantikan peran Benilati, jika tidak, anak itu ditembak mati oleh Wang Boxian. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, tidak akan gugup. Ayo pergi. Ya, Tuan Xia, Benilati berkata dengan hormat. Kemudian dia berjongkok di sudut gudang dan duduk. Ini adalah tempat istirahat yang khusus ditunjuk oleh Xia Ruofei untuknya. Dia hanya bisa tinggal di sana, sudut di siang hari ketika dia baik-baik saja, agar tidak mempengaruhi pekerjaan persiapan di sini. Li Yifu memandang Benilati dan berbisik, Paman Su, apakah orang ini benar-benar dapat diandalkan? Lagi pula dia menjual informasi tentangmu. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, Yifu, jangan khawatir tentang itu, saya dapat menjamin bahwa dia 100% dapat diandalkan. Anda harus percaya pada saya. Paman Su, kamu jangan salah paham, aku hanya peduli, karena kamu telah mengatakan ini, murid itu pasti percaya. Li Yifu berkata cepat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, singkatnya, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kesetiaannya, tetapi Anda tetap tidak bisa melepaskannya dari pandangan Anda. Bahkan jika Anda ingin meninggalkan gudang, Anda harus membawanya. Ini bukan untuk mencegahnya, tapi bagiku. Khawatir ketika Wang Boxian benar-benar menghubunginya, dia akan merasa bersalah dan gugup. Jika terjadi kesalahan, Anda harus memperbaikinya tepat waktu, mengerti? Ya, Tuan Suzu. Li Yifu dengan cepat menjawab, lalu berkata, mereka sudah mengirimkan sarapan. Apakah kamu sedang istirahat atau makan sekarang? Li Yifu juga melihat bahwa Xia Ruofei sudah tidur selama 2 malam, jadi dia rela membiarkan Xia Ruofei tidur. Xia Ruofei berkata, surga cerah, apa yang akan saya tidur? Selain itu, masih banyak hal yang menunggu saya. Di mana saya bisa tidur? Jangan khawatir. Saya telah menyempurnakan 9 lapisan. Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Kamu mengalami kesulitan dengan paman. Kata Li Yifu. Petik 2. Pergi, makanlah sesuatu. Berada di meja yang sama dengan pemiliknya. Dia datang dan mengambil 2 roti kukus lalu pergi ke area eksklusif miliknya di sudut gudang. Setelah Xia Ruofei dan Li Yifu selesai sarapan, Li Yifu berkata sambil membersihkan, Paman Si, saya telah menghubungi sekelompok saudara Hongmen tadi malam. Saat ini ada sekitar 50 atau 60 orang yang mulai berangkat ke Australia untuk berkumpul. Saya membiarkan Hao Tian memberi saya sudah menyiapkan sewa penumpang, dan mereka akan tiba di Pulau Taoyuan sesegera mungkin. Petik 2. Kecepatannya cukup cepat. Xia Ruofei berkata dengan gembira. Yifu, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Anda atas pujian pamanmu. Li Yifu berkata, saudara-saudara angkatan pertama yang sebagian besar adalah orang Hongmen di Australia, Hao Tian juga membantu saya di Australia. Beberapa dari orang-orang ini juga disaring olehnya. Benar, katanya Anda harus tahu orang yang memimpin tim, yaitu keponakannya, Ahu. Tang Hu, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Saya sudah berurusan dengannya beberapa kali. Anak ini baik-baik saja, dan orang-orangnya sangat menghina. Sangat pantas baginya untuk memimpin tim. Orang-orang yang mengatur hari itu masih bisa yakin. Li Yifu berkata, Guru Paman, kelompok pertama yang terdiri dari sekitar 20 orang ini bertanggung jawab atas keamanan, dan 30 orang lainnya memiliki pengalaman konstruksi, dan selusin dari mereka akan memanipulasi semua jenis mesin konstruksi. Kelompok orang ini datang, kami proyek transformasi dapat dipindahkan terlebih dahulu. Sangat bagus. Kata Xia Ruofei, saya baru saja menyelesaikan tata letak di sini. Saya akan memberi Anda penjelasan yang bagus tentang gambar konstruksinya sebentar lagi. Ya, Tuan Suzu, Li Yifu berkata,
Saya juga merekrut sebuah kelompok di Amerika Serikat, sekitar 50 orang, mereka mungkin harus tiba suatu hari nanti. Sangat bagus, kata Xia Ruofei. Setelah orang-orang ini datang, saya harus melalui screening. Katakan dengan jelas kepada mereka. Kalau mereka tidak memenuhi persyaratan, mungkin mereka tidak setia, atau mungkin tidak memenuhi persyaratan kita. Singkatnya, setelah saya check out, yang pensiun tidak bisa tinggal. Oke, Paman Suzu, yakinlah. Apakah mereka tinggal atau tidak, mereka tidak akan mengeluh. Kata Li Yifu, dia adalah orang tua Hongmen, dan posisi Tang Haotian di Hongmen, terutama di Hong Kong, sangat tinggi. Mereka secara pribadi keluar dan Zhang Luo. Kesetiaan saudara-saudara ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika mereka tidak memenuhi persyaratan, mereka tidak akan mengeluh jika ingin kembali. Sebaliknya, mereka mungkin menyalahkan diri sendiri disiapkan semalaman dan memasukkannya ke dalam kotak kayu. Dia mulai menjelaskan rencana dan gambarnya kepada Li Yifu satu per satu. Adapun petanya, Xia Ruofei tidak mengeluarkannya. Dia tidak bisa memahaminya. Apalagi simbol di atas juga dibuat oleh Xia Ruofei. Jika dia tidak menjelaskan, Li Yifu tidak akan memahaminya. Pembangunan lanjutannya adalah tanggung jawabnya. Saat ini, jika dia tidak tahu harus memasang apa, lalu apa yang salah dengan pembangunannya, itulah dosa Tianda. Dia, Xia Ruofei menghabiskan waktu sekitar 1 jam atau lebih, menjelaskan rencana pembangunan dan Li Yifu secara rinci. Sebenarnya konstruksinya tidak terlalu sulit dan tidak akan terlalu rumit. Kesulitan sebenarnya dalam memulai formasi adalah formasi, kolom batu giok, dan penentuan posisi tersebut, kecuali titik di dinding tebing, kesulitan konstruksi di tempat lain. Tidak besar, titik di dinding tebing, dan titik di sebelah penduduk kelompok tentara bayaran. Xia Ruofei tidak bermaksud membiarkan Li Yifu menemukan tim konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan renovasi, beban kerjanya mungkin agak besar, dan harus bergantung pada mesin konstruksi, tetapi hanya jika itu 2 poin, Xia Ruofei dapat dengan mudah melakukannya sendiri. Setelah menjelaskan rencana pembangunan, Xia Ruofei pergi ke gedung Departemen Proyek Liu Qingfeng untuk merancang gelombang kedua pulang ke rumah hari ini. Akhirnya ditentukan bahwa sejumlah kecil orang yang tertinggal akan diterima oleh Xia Ruofei hari ini. Xia Ruofei naik lift langsung dari tempat parkir bawah tanah gedung proyek ke lantai tempat kantor Liu Qingfeng berada. Musim panas, Liu Qingfeng menunggu di pintu, dan melihat Xia Ruofei datang, dan segera menyapanya. Ini semua sudah siap. Personel yang dievakuasi gelombang kedua akan berangkat dengan perahu hari ini. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, orang-orang yang tinggal hari ini harus melalui semuanya, dan harus memastikan tidak ada seorang pun yang hilang. Ya, kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di ruang konferensi di lantai bawah. Liu Qingfeng menjawab, hanya beberapa posisi penting yang harus dihadiri. Saya telah mengatur posisi yang sama untuk menerima wawancara Anda terlebih dahulu. Setelah wawancara, jika tidak ada masalah, mereka akan kembali dan menggantikan orang-orang lainnya. Sangat bagus. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Qingfeng, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Ketika masalah ini selesai, saya akan berbicara dengan Liu Lao tentang penampilanmu di sini. Liu Qingfeng tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata, terima kasih Xia Zong. Terima kasih, Tuan Xia. Dia sangat keras akhir-akhir ini, bukankah Xia Ruofei hanya membantunya mengucapkan beberapa patah kata? Mungkin agar lebih positif, Liu Qingfeng ragu-ragu dan berkata, musim panas, saya memikirkan sebuah pertanyaan. Oh, Anda datang untuk mendengarkan. Xia Ruofei berkata dengan nada memberi semangat. Saya mungkin memiliki beberapa kelalaian ketika mempertimbangkan suatu masalah sendirian. Oke, kata Liu Qingfeng. Saya mengamati tindakan yang telah Anda ambil 2 hari ini. Tujuan utamanya adalah kerahasiaan. Namun, jika seseorang dalam grup ini tidak cocok dan dikirim kembali ke negara tersebut terlebih dahulu, maka Anda akan datang ke Pulau Taoyuan. Tidak bisakah kamu menyimpannya? Apakah itu? Ketika Anda pertama kali mengendalikan orang-orang ini, ketika Anda sibuk dengan bisnis Anda, kirim mereka kembali bersama. Xia Ruofei datang dengan sangat rendah hati kali ini. Sebagian besar orang yang dia hubungi adalah manajemen menengah dari proyek asli, dan ada beberapa penjaga.
Anggota staf dan pekerja biasa lainnya, dia tidak memiliki kontak dekat satu sama lain, sehingga mereka yang secara langsung mengkonfirmasi kembalinya negara dalam daftar tidak mengetahui berita bahwa Xia Ruofei datang ke Pulau Taoyuan. Personil manajemen menengah yang tinggal kali ini, Xia Ruofei meninggalkan sebagian besar dari mereka setelah pemutaran film. Hanya personel manajemen menengah yang mengungkapkan berita tentang Pulau Taoyuan Yizu dan keluarganya. Xia Ruofei juga menghubungi Liu Jia dan kembali ke Tiongkok mereka. Untuk sementara dikendalikan. Setidaknya untuk sementara, mereka tidak dapat menghubungi dunia luar. Satu-satunya masalah yang mungkin terpecahkan adalah bahwa orang-orang yang awalnya bertekad untuk tetap tinggal, setelah mereka melewati wawancara Xia Ruofei, jika seseorang dikirim kembali setelah tidak memenuhi syarat, mereka sebenarnya tahu bahwa Xia Ruofei ada di Pulau Taoyuan. Sulit untuk menjaga rahasianya. Liu Qingfeng juga melihat bahwa tindakan Xia Ruofei dalam 2 hari terakhir adalah tentang kerahasiaan, jadi dia merasa mungkin telah menemukan celah. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk memberitahu Xia Ruofei. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan berkata sambil sedikit tersenyum, "Anda dapat menanyakan pertanyaan ini benar-benar disengaja, bagus." Bagus. Liu Qingfeng menghela nafas dan kemudian bertanya, "Musim panas, itu. Anda lihat apakah saya mengikuti saran saya? Jika orang-orang terakhir tidak memenuhi syarat, jangan biarkan mereka meninggalkan Pulau Taoyuan untuk saat ini." Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah. Qingfeng, bagaimana kamu memberitahu mereka?" Liu Qingfeng berkata, "Menurut instruksi Anda, dikatakan menerima tes psikologis dari markas besar Taoyuan, dan tidak menyebutkan nama Anda. Tapi, apakah mereka tidak akan bertatap muka dengan Anda? Ini sepertinya tidak ada artinya." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Jika Anda memiliki arti, Anda akan segera mengetahuinya. Saya akan meminjam kantor Anda terlebih dahulu." "Ah," Liu Qingfeng menjawab setelah beberapa saat, "Oh, silakan datang ke sini." Xia Ruofei masuk ke kantor Liu Qingfeng, mengambil ransel di punggungnya dan meletakkannya di sofa di area perhotelan. Lalu dia berkata kepada Liu Qingfeng, "Kamu harus menunggu di luar beberapa menit." "Oke, Xia Zong." Liu Qingfeng mengangguk dengan cepat lalu keluar dari kantor, dan mengunci pintu untuk Xia Ruofei. Dia datang ke koridor di luar pintu dan menunggu, dan hatinya selalu mengerang. Musim panas ini, ketika dia datang ke Pulau Taoyuan, dia misterius, dan sebagian besar waktunya dia harus tinggal di gudang bandara yang tertutup, atau hanya berkeliaran di sekitar pulau. Sekarang saya harus mewawancarai staf yang ditinggalkan, jelas untuk menghadapinya kontak tatap muka dengan orang, tapi biarlah dia bersikap ambigu saat memberi pemberitahuan, apalagi disuruh untuk tidak menyebutkan identitasnya, kenapa jadi heboh? Liu Qingfeng tidak menunggu terlalu lama, saya mendengar suara Xia Ruofei datang dari kantor. "Qingfeng, masuk." "Ya." Liu Qingfeng mendengar kata-kata itu dan dengan cepat membuka pintu dan masuk ke kantor. Begitu dia memasuki pintu, Liu Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejutkan seluruh orang. Dia berdiri di depan seorang pria parubaya yang aneh, tetapi Xia Ruofei tidak tahu kemana harus pergi. Kulit pria parubaya itu agak kusam, dengan sedikit kantung mata. Mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam yang sangat umum di kalangan pekerja kerah putih perusahaan, mengenakan dasi bergaris merah dan menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Kamu, Liu Qingfeng bertanya ragu-ragu. "Qingfeng, hanya beberapa menit, aku tidak tahu." Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum. Liu Qingfeng tidak bisa menahan perasaan terkejutnya. Suara ini terlalu familiar, itu adalah suara Xia Ruofei. Tapi, orang benar-benar berbeda. Itu hanya mengubah seseorang. Tidak ada fitur yang dapat dihubungkan ke Xia Ruofei. "Kamu adalah Xia Zong?" Liu Qingfeng bertanya dengan ragu-ragu. Pria parubaya ini secara alami adalah Xia Ruofei setelah mengubah penampilannya. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Apakah ada orang lain di ruangan ini?" Liu Qingfeng terlalu akrab dengan kantor ini. Selain ruang tunggu di bilik, tempat lain tidak bisa menyembunyikan orang. Mau tak mau dia ingin pergi ke ruang tunggu untuk memeriksanya. Xia Ruofei bersembunyi di dalam. Tentu saja, alasan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin. Xia Ruofei tidak perlu melakukan lelucon seperti itu dengannya. Musim panas. Ini.
Liu Qingfeng berkata sambil tersenyum, ini seperti sihir. Xia Ruofei melipat pakaian yang baru saja diganti dan memasukkannya ke dalam tas bahunya. Lalu dia berkata tanpa niat, beberapa cara kecil, saya mempelajari pengintaian kostum ketika saya sedang bertugas, dan sedikit mengubah detail wajah, saya bisa menutupi aslinya. Karakteristik. Metode Xia Ruofei saat ini dalam mengubah penampilannya secara alami bukanlah penyelidikan yang mewah di ketentaraan, tetapi prinsip yang dia katakan tidak berbeda. Ini luar biasa, Liu Qingfeng berseru. Bagaimana perasaan saya jika tinggi badan saya berubah? Xia Ruofei mengangkat kakinya dan berkata, saya tidak melihat bahwa saya mengganti sepatu. Mudah untuk menjadi lebih tinggi, dan tidak mudah untuk menjadi lebih pendek. Liu Qingfeng memeriksa secara visual, dan saya merasa bahwa Xia Ruofei sebenarnya semakin tinggi. Xia Ruofei kemudian tersenyum dan bertanya, sekarang, apakah menurut Anda karyawan itu dapat mengenali saya? Mustahil, kata Liu Qingfeng. Jika Anda tidak berbicara, saya tidak dapat mempercayainya. Para karyawan itu tidak mengenal Anda, dan mereka pasti tidak dapat mendengar Anda. Suaranya juga bisa berubah. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, misalnya, apakah kamu masih bisa mendengarnya sekarang? Di paruh kedua kalimatnya, nada suaranya benar-benar berubah, suaranya rendah, dan perubahannya sangat alami. Dia bahkan tidak mendengarkannya seperti beberapa orang berbicara dengan suara. Liu Qingfeng hanya tercengang dan harus mengagumi, musim panas, saya benar-benar melayani. Saya dapat menjamin bahwa bahkan orang yang akrab dengan Anda tidak akan mengenali Anda. Itu dia, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Oke, bawa aku ke ruang wawancara. Ya, tolong panggil aku ke sini, kata Liu Qingfeng. Dari sekarang, panggil aku Komisaris Su. Xia Ruofei berkata, identitas saya adalah Komisaris Personalia dari kantor pusat. Mengerti, Komisaris Su. Liu Qingfeng berkata, mari kita tunggu sebentar, biarkan saya keluar dan mengaturnya. Liu Qingfeng teringat para penjaga di koridor dan memutuskan untuk keluar dan membiarkan mereka pergi, lalu membiarkan Xia Ruofei keluar. Xia Ruofei memandang punggung Liu Qingfeng dengan puas dan mengangguk diam-diam. Alasan mengapa dia melakukan ini, alih-alih langsung beradaptasi dengan pulau itu, adalah karena identitasnya sendiri lebih kuat di depan Liu Qingfeng dan yang lainnya. Di sisi lain, ia juga sengaja ingin mengaduk air sehingga membuat situasi menjadi kacau. Tata letak berikutnya meletakkan fondasinya. Bisa dibayangkan jika Wang Boshan benar-benar menanyakan kabar tersebut melalui pegawai keluarga Liu yang dipulangkan ke China, informasi yang didapat pasti akan membuat mereka semakin bingung. Ketika Xia Ruofei mulai melakukan layout, mereka tidak akan mendapat masalah. Setelah Liu Qingfeng keluar, dia melepaskan para penjaga. Lalu dia masuk dan berkata kepada Xia Ruofei, musim panas. Komisaris Su, Anda bisa keluar. Bagus. Xia Ruofei mengangguk dan berkata. Liu Qingfeng membawa Xia Ruofei ke ruang pertemuan kecil di lantai yang sama dengan kantornya. Ini telah ditetapkan sebagai tempat wawancara. Xia Ruofei berjalan ke belakang meja konferensi dan berkata kepada Liu Qingfeng, pergi dan panggil orang-orang. Oke, Liu Qingfeng mengangguk lalu berbalik dan meninggalkan ruang pertemuan kecil. Selanjutnya, sekelompok staf yang tertinggal dipanggil ke ruang pertemuan kecil ini untuk menerima wawancara Xia Ruofei. Liu Qingfeng menjaga seluruh proses. Dia menemukan bahwa setiap orang masuk sekitar 3 atau 5 menit, dan dia juga secara khusus menanyakan beberapa orang. Pada akhirnya, wawancara, apa isinya, jawabannya bervariasi, setiap orang ditanyai pertanyaan yang sama, kesimpulannya adalah itu Komisaris Su sebenarnya pulang bersama semua orang, bebas menyebutkan beberapa pertanyaannya membuat semua orang pergi. Adapun hasil wawancara, tentu saja tidak ada cara untuk mengetahuinya. Faktanya, Xia Ruofei ingin mengidentifikasi orang lain, hanya 10 atau 20 detik saja sudah cukup, dan dia menggunakan keterampilan mental dalam hipnosis. Orang yang terhipnotis tidak akan pernah menyadari bahwa dia telah dihipnotis untuk sementara waktu. Oleh karena itu, pertanyaan wawancara Xia Ruofei sebenarnya hanyalah sebuah potongan. Jika tidak, bagi orang yang diwawancarai ini, pengalaman mereka menjadi neraka setelah masuk, dan kemudian wawancara selesai, itu terlalu aneh. Ada sekitar 50 orang yang tersisa,
jadi Xia Ruofei menghabiskan 3 jam untuk mengidentifikasi semua orang. Sejujurnya, hipnotis, orang biasa, bagi Xia Ruofei, tidak ada kesulitan sama sekali, dan konsumsi energi mental juga sangat kecil, tetapi menahan temperamen postur pewawancara untuk menanyakan segala macam masalah yang membosankan, sehingga Xia Ruofei merasa sangat lelah. Akhirnya, karyawan terakhir pun mengakhiri wawancara dan meninggalkan ruang rapat kecil. Liu Qingfeng segera masuk dan segera berbalik untuk menutup pintu ruang konferensi. Musim panas, Komisaris Su, bagaimana situasi wawancaranya? Liu Qingfeng bertanya. Orang-orang ini dipilih dengan cermat olehnya. Mereka pada dasarnya adalah jumlah minimum orang yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi normal Pulau Taoyuan. Dia tidak ingin ada di antara orang-orang ini yang tidak memenuhi syarat. Kalau tidak, apakah maksudnya dia punya masalah dengan penglihatannya? Xia Ruofei sedang memilah formulir di atas meja, yang merupakan resume dari karyawan yang diwawancarai hari ini. Dia meletakkan tumpukan spray dengan rapi dan menyimpannya, lalu mengambil 2 meja di sisi lain dan berkata, situasi keseluruhannya tidak buruk, 2 orang ini. Zheng Zilong dan Jiang Dandan. Biarkan mereka bersiap, kembali ke pedesaan bersama kelompok itu hari ini. Wajah Liu Qingfeng menunjukkan warna yang aneh dan dengan cepat bertanya, musim panas, Komisaris Su, apakah ada masalah dengan kedua orang ini? Mereka biasanya cukup jujur, dan latar belakangnya tidak bersalah, saya masih mengenal mereka lebih baik. Xia Ruofei berkata dengan lemah, ini bukan masalah besar, tapi mungkin tidak cocok untuk bekerja di Pulau Taoyuan. Jangan beritahu mereka apapun, beritahu mereka bahwa ini bukan masalah besar. Setelah kamu kembali, kamu harus mengatur pekerjaan dan pekerjaan. Liu Qingfeng berkata sambil tersenyum, oke. Petik 2. Sebenarnya tidak dihilangkan, tetapi 50 orang berpartisipasi dalam wawancara, hanya 2 orang yang dikirim kembali, bukankah itu dihilangkan? Kedua anak muda itu akan terpukul keras. Xia Ruofei menatap Liu Qingfeng dan dia tahu bahwa Liu Qingfeng pasti tidak mau. Namun, Xia Ruofei tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya berkata, semua orang akan tinggal. Biarlah semua orang melakukan tugasnya dengan baik, apalagi jika orangnya banyak, beban kerjanya pasti bertambah. Saya harap semua orang bisa mengatasi kesulitan ini. Ada baiknya untuk bertahan sebentar. Xia Ruofei sebenarnya sangat halus. Zheng Zilong dan Jiang Dandan nyatanya tidak lolos pemutaran film Xia Ruofei. Keduanya terjerumus pada permasalahan yang sama, yaitu, jika seseorang bersedia membayar mahal dan membeli dari Anda tentang Pulau Taoyuan, apakah Anda setuju? Keduanya memilih jawaban positif dalam keadaan hipnotis. Dengan kata lain, meskipun kedua pria tersebut belum menjual Pulau Taoyuan untuk saat ini, mereka mungkin memilih untuk berkhianat setelah mendapatkan keuntungan yang cukup. Orang seperti itu, Xia Ruofei tentu saja tidak bisa tinggal di Pulau Taoyuan. Artinya, dalam pertanyaan sebelumnya, dia menegaskan bahwa kedua orang tersebut tidak benar-benar menjual Pulau Taoyuan, atau mereka mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali, jika tidak maka hal ini lebih dari sekedar mengirim mereka kembali ke Tiongkok. Oke, Komisaris Su, Liu Qingfeng menjawab, benar, tanpa Zheng Zilong dan Jiang Dandan, sisa tenaga tidak cukup. Xia Ruofei bertanya lagi, mereka bukanlah posisi kunci inti, dan teknisnya tidak terlalu kuat. Karyawan lain harus berbuat lebih banyak, dan mereka harus mampu mengisi lowongan mereka, kata Liu Qingfeng. Daftar personel yang kembali telah dikonfirmasi. Liu Qingfeng benar-benar tidak ingin membuangnya lagi. Jika 2 orang terpilih, bukan Zheng Zilong dan Jiang Dandan, Xia Ruofei pasti harus melakukan wawancara, dan kemudian bolak-balik. Daripada melakukan ini, lebih baik biarkan karyawan yang tersisa berbagi lebih banyak. Itu bagus. Xia Ruofei berkata dengan lemah. Kamu harus mengaturnya. Selain menginformasikan pihak bandara, seharusnya ada penumpang charter yang mendarat di Pulau Taoyuan hari ini. Beberapa staf saya juga sudah datang. Oke, Liu Qingfeng berkata dengan cepat, Komisaris Su, apakah kita perlu mempersiapkannya terlebih dahulu? Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, yang utama adalah makanan dan akomodasi. Jika Anda tinggal, sekarang Anda memiliki banyak orang di sisi gedung. Rumah papan yang dapat dipindahkan di lokasi konstruksi juga kosong.
Anda mengatur orang-orang di gudang bandara sore ini. Beberapa rumah papan keliling akan dibangun di sebelahnya, dan akan disiapkan sesuai dengan skala akomodasi 100 orang. Dalam hal makan, biarkan kantin di sini menyiapkan lebih banyak lagi, kira-kira kelompok pertama sekitar 50 orang, lalu mengirim makanan secara terpadu. Xia Ruofei juga tidak ingin saudara-saudara Hongmen ini terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang yang awalnya bekerja di Pulau Taoyuan. Jadi inilah masalahnya. Oke, Liu Qingfeng menjawab, saya akan segera mengaturnya. Yah, sulit untuk semua orang, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Lalu, dia tidak mengubah penampilannya lagi. Dia langsung meninggalkan ruang pertemuan kecil sebagai komisaris personalia, kantor pusat Taoyuan, dan mengemudikan mobil menuju gudang bandara. Sebelum melewati pos pemeriksaan di depan gudang bandara, Xia Ruofei mengubah penampilannya kembali ke tampilan aslinya. Setelah melewati pos pemeriksaan, dia kembali ke wujud Komisaris Su, dan mengemudikan mobilnya langsung ke pintu gudang. Xia Ruofei mendorong pintu masuk, dan Li Yifu serta Bai Nilati saling memandang pada saat yang bersamaan. WHO, Tuan Xia, keduanya bersuara pada saat yang sama, tetapi setelah Benilati tanpa sadar berteriak, dia memandang Xia Ruofei dengan kebingungan dan tampak bingung. Ada cetakan jiwa antara Benilati dan Xia Ruofei, jadi Benilati tahu bahwa Xia Ruofei masuk tanpa melihatnya, tetapi ketika dia benar-benar melihatnya, itu adalah sebuah wajah. Saya terpaksa mengetahui bahwa orang ini tidak tahu sama sekali. Bagaimana kamu bisa memiliki suasana yang sama dengan tuanmu? Sebaliknya, Li Yifu, ketika Xia Ruofei tidak mengeluarkan nafas, tidak bisa membedakannya, dan matanya penuh kewaspadaan. Xia Ruofei tersenyum kecil dan melepaskan sedikit kultivasi dirinya. Lalu dia berkata, Yifu, aku baru saja mengubah penampilanku, jadi aku tidak tahu. Li Yifu terkejut dan segera maju dan berkata, Paman Su, kamu kembali. Ketika Benilati dikirim, Xia Ruofei berkata kepada Li Yifu bahwa dia tidak perlu menghindarinya secara khusus. Meskipun Li Yifu tidak mengerti dengan baik, dia tidak akan meragukan kata-kata Xia Ruofei ketika dia adalah orang yang mendefinisikan dewa. Oleh karena itu, meskipun Bai Nilai hadir, Li Yifu tetap menyebut Xia Ruofei sebagai paman guru. Xia Ruofei mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke Benilati, dengan samar berkata, reaksi pertamamu bagus. Ingat, kamu harus mempercayai intuisimu di masa depan, seringkali lebih dapat diandalkan daripada mata. Benilati membenarkan, pria parubaya itu benar-benar tuannya sendiri. Dia segera mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tuan Xia, Xia Ruofei melanjutkan, saya akan muncul di wajah ini dalam 2 hari ini. Saya seorang komisaris personalia di markas besar Taoyuan. Ketika orang luar ada di sana, Anda bisa memanggil saya Komisaris Su. Ya, Li Yifu dan Bai Nilati bernyanyi serempak. Kemudian, Xia Ruofei memandang Benilati lagi dan bertanya, apakah ada kontak dengan Wang Boshan di pagi hari? Melaporkan Tuan Xia, saya hanya menerima panggilan telepon di pagi hari, yang ditelepon oleh teman saya di Bonatu. Benilati berkata, Wang Boshan tidak menghubungi saya. Xia Ruofei mengangguk, dia tidak perlu meminta verifikasi Li Yifu, karena di bawah pengaruh cetakan jiwa, Benilati pasti tidak akan berbohong padanya. Xia Ruofei berkata, jika Wang Boshan bertanya kepada Anda tentang Pulau Taoyuan, Anda dapat memberitahu dia bahwa saya tidak muncul di Pulau Taoyuan, tetapi perusahaan Taoyuan mengirim seorang komisaris personel bernama Su untuk menguji personel yang ada di pulau itu, dan mengatur lebih dari setengah dari orang-orang yang meninggalkan Pulau Taoyuan, hanya menyisakan sedikit orang untuk menjaga pulau tetap berjalan. Tapi Anda tidak bisa memberitahunya tentang informasi ini. Ya, saya mengerti. Benilati berkata, pasti ada suatu biaya, dan itu adalah kenaikan tarif. Ya, kata Xia Ruofei, kamu harus mengingat kata-kata ini padaku. Jangan membuat kesalahan. Ini sangat penting. Anda dapat yakin, Tuan Xia, ingatan saya selalu baik. Benilati berkata sambil tersenyum tersanjung. Wang Boshan pasti akan menanyakan situasi lain di Pulau Taoyuan. Xia Ruofei berkata, Anda hanya perlu memberitahu dia bahwa orang-orang Tiongkok yang tinggal di sini tampaknya misterius dan tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi Anda akan menemukan jalannya. Tanyakan sesegera mungkin. Baik, Tuan Xia, kata Benilati. Setelah instruksi Xia Ruofei,
dia berkata dengan lemah, "Oke, ayo pergi dulu." Saat suaranya baru saja turun, ponsel Benilati di pojok gudang berdering sejak ia tinggal di gudang tersebut. Ponselnya tidak tergeletak di tubuhnya, dan dia selalu terlihat oleh Li Yif lokal. Meskipun Xia Ruofei merasa ini tidak perlu, Li Yifu bersikeras agar Benilati melakukan ini, dan Xia Ruofei tidak keberatan. Saat telepon berdering, ketiga orang itu menoleh dan melihat ke masa lalu. "Pergi dan lihat siapa yang datang." Xia Ruofei berkata dengan tenang. "Ya." Benilati bergegas mengangkat telepon dan meliriknya, lalu suara itu bergetar dan berkata, "Musim panas." "Tuan Xia, ini Wang Boshan." Meski telepon belum tersambung, tanpa sadar Benilati tetap merendahkan suaranya, seolah-olah dia takut didengar oleh Wang Boshan. Benilati memandang Xia Ruofei dan menunggu langkah selanjutnya. Xia Ruofei berkata sedikit, dan berkata dengan lemah, "Jangan rawat dia. Kamu akan bernapas," dan berkata, "Oke, tapi, jika dia tidak mengangkatnya, dia akan menutup telepon." Kata Benilati, "Tutup telepon dan gantung." Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, "Dia sangat ingin menemukanmu, dan pasti akan menelepon." "Ya." Benilati masih terengah-engah, dan Xia Ruofei baru saja selesai berbicara dengannya. Dia masih sedikit gugup di hatinya dan sangat tidak cocok untuk menjawab telepon. Benilati berjalan ke arah Xia Ruofei dengan ponselnya, dan telepon masih berdering dengan suara berdering. Xia Ruofei melihat telepon itu dan melemparkannya ke kotak kayu. 10 detik kemudian, dering telepon akhirnya berhenti. "Apakah masih gugup?" Xia Ruofei meminta Benilati untuk melihatnya. Benilati berkata dengan wajah merah, "Tuan Xia, sebenarnya saya tidak gugup, hanya berlari, terengah-engah." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Anda sekarang dalam perjalanan yang baik, terutama ketika saya baru saja jelaskan kata-katamu. Kamu harus mengingatnya. Jika Wang Boshan tidak menelepon lagi, kamu akan mengembalikannya kepadanya dalam 5 menit. Katakan saja aku tidak membawa ponselku." Benilati berkata tanpa berpikir. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Iya." Kemudian, di mulut Benilati, dia mengingat kata-kata Xia Ruofei dan bagaimana menangani berbagai kemungkinan masalah Wang Boshan. 5 menit kemudian, ponsel Benilati berdering lagi, dan Wang Boshan masih menelepon. Sepertinya dia sangat cemas. Xia Ruofei tersenyum dan berkata kepada Benilati, "Jangan buru-buru mengangkat, biarkan telepon berdering sebentar." Benilati sudah mengulurkan tangan dan mendengarkan kata-kata Xia Ruofei dan menjabat tangannya kembali. Xia Ruofei menunggu sekitar 10 detik sebelum dia sedikit mengangguk ke Benilati. Benilati segera maju untuk mengangkat telepon, membuka tombol jawab, dan membuka handsfree. Li Yifu, yang berada di samping, melihat ekspresi gugup. Dia sudah tahu bahwa Wang Boshan, yang menelepon, adalah orang yang memilih bintang itu, dan berita tentang Pulau Taoyuan berpindah tangan juga bahwa Benilati membocorkan kepada bintang itu, meskipun Xia Ruofei mengatakan bahwa Benilati benar-benar dapat diandalkan. Namun, Li Yifu tetap tidak berani menganggap entengnya. Seluruh perhatiannya terpusat pada Benilati. Selama Benilati mencoba memberi ventilasi pada Wang Boshan, dia akan segera mengambil gambar dan memutus hubungan komunikasi mereka. Benilati tersenyum dan berkata, "Tuan Wang. Halo, saya benar-benar minta maaf, ponsel saya tidak dibawa kemana-mana, dan saya melewatkan panggilan penting Anda. Saya akan mengembalikannya. Dulu, ponsel telah dibuka secara handsfree, dan Xia Ruofei serta Li Yifu dapat dengan jelas mendengar suara Wang Boshan. Dengarkan saja Wang Boshan dan berkata, "Benilati, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang Pulau Qingyun." Benilati tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak masalah. Anda adalah pelanggan lama saya. Harganya benar-benar adil." Wang Boshan mendengus dan berkata, "Karena ini adalah pelanggan lama, saya belum bertanya kepada Anda, apakah Anda meminta saya untuk mengumpulkan uang? Selama informasi yang Anda berikan berharga, kapan saya pelit?" Itu. Benilati mengangguk dan berkata, "Tuan Wang adalah yang terbesar." Saat ini, Xia Ruofei mendengar suara lain dari telepon, "Beishan, jangan bicara omong kosong dengannya, cepat dan bertanya." Lalu terdengar suara Wang Boshan, "Ya, Zheng Sishu." Kedua percakapan ini diucapkan dalam bahasa Mandarin, dan suaranya sangat kecil, terutama kata-kata yang diucapkan Wang Boshan kemudian.
Diperkirakan dia sedang berbicara di ponselnya. Namun, Xia Ruofei dan Li Yifu keduanya adalah praktisi, dan pendengaran mereka jauh lebih baik daripada orang biasa, sehingga keduanya dengan jelas mendengar dua kalimat ini. Xia Ruofei dan Li Yifu saling berpandangan. Ini adalah pesan yang sangat penting. Wang Boshan memiliki orang lain yang lebih tinggi darinya. Orang ini bernama Zeng dan merupakan paman dari Wang Boshan. Xia Ruofei sedikit menganalisis, saya pikir orang ini adalah orang yang pergi menemuinya di halaman Liu Hai Hutong Beijing dan Wang Boshan hari itu, dan Zeng Sishu ini kemungkinan besar adalah Zeng Yongshu. Namun kini Benilati bekerja sama dengan Wang Boshan, Xia Ruofei dan Li Yifu hanya memperhatikan detail ini, lalu langsung fokus ke sisi Benilati. Setelah Zeng Sishu selesai, Wang Boshan segera berkata, "Benilati, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Jika jawaban Anda benar-benar berguna bagi kami, harganya pasti tidak akan mampu mentraktir Anda." "Oke," Tuan Wang bertanya. Benilati berkata dengan nada serakah. "Selama aku mengetahuinya, aku tidak akan pernah menyembunyikannya darimu. Nah, pertanyaan pertama, apakah pemilik baru Pulau Qingyun muncul lagi di pulau itu?" Tanya Wang Boshan. "Tuan Wang, saya harus mengoreksi Anda. Sekarang pulau itu disebut Pulau Taoyuan." Benilati berkata sambil tersenyum, "Saya akan memberikan informasi ini secara gratis." Wang Boshan berkata dengan tidak sabar, "Saya tahu ini. Saya tidak disebut kebiasaan. Anda akan mengatakan sesuatu dengan benar." Benilati mendengus dan berkata, "Oke. Tampaknya selera humor Tuan Wang perlu ditingkatkan. Saya dapat memberi tahu Anda dengan sangat jelas bahwa Tuan Xia Ruofei, pemilik baru Pulau Taoyuan, belum muncul di pulau ini beberapa hari terakhir. Mengenai kemana dia pergi, kami tidak tahu. Dia tidak muncul di pulau itu." Wang Boshan berkata pada dirinya sendiri, "Kemana saya bisa pergi?" Benilati mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei, mengungkapkan warna pertanyaannya. Xia Ruofei tahu arti Benilati. Dia sedikit menuruti keinginannya dan sedikit mengangguk. Oleh karena itu, Benilati berinisiatif mengatakan, "Tuan Wang, meskipun Tuan Xia Ruofei tidak datang ke Pulau Taoyuan, masih ada beberapa perubahan di pulau itu. Saya yakin Anda akan tertarik dengan berita ini." "Benar saja," Wang Boshan langsung bertanya, "perubahan apa?" Usai mendengarkan Benilati, ia tidak langsung berbicara, melainkan tersenyum dan tetap diam. Wang Boshan menunggu beberapa detik sebelum dia bereaksi. Dia mengatakan sesuatu dalam suasana hati yang buruk, "Saya punya 50.000 dolar untuk pesan ini. Jika menurut kami nilainya tinggi, kami akan menambahkan bonus lagi untuk Anda." Benilati berkata perlahan, "Ini adalah harga perdagangan kita sebelumnya, tapi situasinya berbeda sekarang. Berita di Pulau Taoyuan juga bernilai lebih." Wang Boshan mendengar kata-kata itu dan menyelundupkan, uang besar, tapi dia sedang tidak berminat untuk tawar-menawar dengan Benilati. Ia langsung berpikir tanpa berkata, 80.000 dolar. "Benilati, harganya sudah sangat tinggi, saya harap Anda tidak perlu mengambil risiko." "Oke, setuju." Benilati hanya bisa bersiul, jelas dalam suasana hati yang sangat baik. "Yah, jangan bicara omong kosong," kata Wang Boshan. "Cepat beritahu aku apa beritanya. Jika menurutku harganya tidak sepadan, aku akan meneleponmu, tapi transaksinya adalah yang terakhir kali." Benilati berkata, "Dengan percaya diri, Tuan Wang, Anda dapat yakin, saya berjanji hari ini, Anda akan terus mengambil inisiatif mencari saya untuk perdagangan intelijen." Setelah mengatakan ini, Benilati tidak menunda, berkata langsung, "Tuan Xia tidak datang ke Pulau Taoyuan, tetapi bawahannya datang, dan harus mengikuti instruksi terbarunya."